Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di channel Chip Ahoy CR. Ahoy ahoy, dibikin asik aja. Oke. Bagi pengunjung yang baru menonton video saya, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang udah subscribe dan dukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, kali ini saya mau membahas bukan membahas ya, maksudnya ya belajar tentang throttle body. Nah, ini punya motor Beat injeksi. Nah, adapun throttle body ini yaitu berfungsi sebagai pengatur atau pemasok udara ya, udara yang berfungsi sangat penting bagi sistem injeksi. Nah, adapun di throttle body ini ada beberapa sensor. Di antaranya ada sensor TPS. Ini sensor TPS namanya, throttle position sensor ya, yaitu yang bergabung atau menyatu dengan ini palpe atau klep buka gas. Terus yang kedua ada sensor apa ini namanya, lupa saya, ISC kalau nggak salah. Ini buat sensor langsam ya. Nah, ini pun ada setelannya. Ini untuk besar kecilnya angin masuk ya. Terus di sini ada lubang injektor. Ini lubang injektor. Di sini udara. Nah, kenapa di sini sensornya? Karena yang diukur pertama adalah udara masuk. Nah, kemudian ini yang sensor-sensor ini mengirimkan sinyal ke ECU atau electronic control unit, atau pada sistem karburator biasanya CDI, untuk mengirimkan sinyal ke ECU. Terus dibaca dengan ECU, biasanya mengirimkan sinyalnya itu berupa tegangan ya, tegangan arus. Terus dibaca di ECU, terus kemudian menyesuaikan bahan bakar yang masuk. Nah, di sini baru injektor ya, untuk menyemburkan bahan bakar. Jadi seberapa besar atau seberapa kencang angin yang masuk, udara yang masuk, kemudian baru diproses di ECU, kemudian disesuaikan dengan bahan bakar yang masuk. Nah, kurang lebih seperti itu ya pemahaman dari yang saya pelajari gitu ya. Adapun ini ada setelan manualnya ini, tapi biasa juga kalau di motor Beat ini bisa juga buat setelan gas ya. Setelan gas kadang lebih simpel, tapi sebenarnya ini adalah setelan ya, setelan angin. Seberapa besar angin masuk, biasanya semakin dikencangkan dia gasnya semakin rendah, artinya banyak bahan bakar yang masuk, dan efeknya biasanya nanti banyak kerak-kerak yang menempel pada pada piston atau pada klep, karena terlalu banyak bahan bakar yang masuk dan menyebabkan pembakarannya tidak maksimal ya. Semakin dia kencang biasanya gasnya itu semakin low ya, semakin rendah. Kecuali kalau kita kasih kendor ke kiri ya, searah berlawanan arah jarum jam, itu semakin ada titik tingginya gasnya, stasionernya atau langsamnya ya. Itu artinya sesuai, semakin kita putar pelan biasanya ketemu ada celah gas tinggi ya. Nah itu. Tapi kalau terlalu kendor juga biasanya mengakibatkan tekor, atau kayak terlalu banyak angin yang masuk, jadi pembakarannya tidak sempurna. Biasanya kita bisa lihatnya di busi itu berwarna putih. Jadi kalau ini terlalu kendor itu irit, kayak terlalu irit banget. Dan kalau dikencangkan biasanya terlalu boros atau hitam. Kalau kita mengecek bisa juga di busi hitam ya biasanya warnanya. Dan yang pas itu biasanya warna businya itu merah bata gitu lah. Oke, adapun masalahnya yang disebabkan biasanya
di injektor ini, yaitu kondisi kendaraan tidak bisa langsam atau tidak stabil, atau gasnya naik turun pada posisi stasioner atau langsam ya, biasanya karena ada penyumbatan kotor. Contoh kayak ini tuh, hitam banget nih. Ini nanti kita cuci. Ini pun masih kotor luarnya ya, maaf gak sempat cuci tadi. Nggak apa-apa, nanti kita cuci pakai bensin aja. Kotor. Nah itu ada klepnya juga. Nah, ini untuk kabel gas ya, ini untuk injektor. Oke, langsung aja kita cuci dan kita bukain. Tapi kalau pas pencucian usahakan jangan dibuka ya, kalau bisa yang ini. Kalau yang ini nggak apa-apa dibuka. Biasanya kalau di sini tuh kita bersihkan, terus kita ada fer yang memang itu biasanya dia mepet atau mengkerut ya, jadi kita bisa tarik ulang ya, ataupun diganti lebih bagus sebenarnya. Cuman biasanya jarang dijual sih untuk di daerah-daerah perkampungan seperti saya begini. Kita cuci aja ya. Tapi masalahnya biasanya motor tidak melangsam atau tarikan pas pertama hidup itu berbet ya, biasa juga disebabkan dari kotornya injeksi atau errornya sensor ini. Tapi biasanya jarang error sih, ini yang sangat sensitif banget ya. Saya pun kadang masih belajar karena masih kewalahan juga kadang pas nanganin motor Beat yang memang itu masalahnya itu tarikan awal brebet atau RPM tengah brebet atau tidak mau langsam. Kadang juga saya masih kewalahan ya. Banyak penyebab faktornya, itu antara lain yaitu dari tekanan filter yang kurang bagus atau saringan injeksi yang itu pempesnya lah yang kotor, atau ada juga dari bahan bakar yang tercampur air, bisa juga ya. Nah, langsung aja kita buka ya. Pertama kita buka ini aja dulu. Nah itu biasanya kebanyakan mungkin kalau mekanik motor itu sudah tahu ya, ini biasanya buat nyetel angin, tapi lebih simpel dari sini nyetel gas biasanya, padahal di sini juga ada setelan gas sih. Tapi ini biasanya sudah, nah ini belum pernah dibuka ya, masih ada catnya, standar dealernya masih segini. Ini wah kotor banget. Kameranya blur, tangan saya juga kotor ya. Tuh kotor banget tuh, ada kerak-keraknya tuh, kelihatan nggak? Nah ini tuh kayak kerak, kita bersihkan aja nanti. Nah ini terus kita buka ini juga. Kotor sekali itu, hitam ya. Nanti kita cuci sampai bersih mengkilat seperti ini. Ini kotoran lah, kerak. Ini biasanya dari debu-debu, bisa juga dari karena saringan filter udaranya sudah terlalu kotor, jadi debunya itu kena getaran jadi masuk ke dalam tuh. Kotor banget. Ini silnya, awas jangan sampai sobek ya, biasanya susah nyari sil ini. Ini klepnya biasanya jarang dibuka karena dikunci dari sini ya, itu jadi itu nggak bisa dibuka. Nah, bisa dibuka sebenarnya, cuman agak susah gitu. Nah ini kita bersihkan aja. Kalau yang ini mau dibuka nggak apa-apa, tapi lebih bagus dibuka sih biasanya, karena rincian bintang ya, biasanya agak susah, agak keras juga. Jadi kalau buka baut ini saya sarankan lebih baik diketok dulu karena biasanya ngancit ya. No, tuh, jadi pernya tuh rapat banget ya, rapat ya. Tapi pas narik juga jangan terlalu keras ya, biasanya berat juga dia. Tuh. Ini harus main memang ngeper ya gitu. Jadi pernya tuh kita tarik aja, tapi kita ukur juga nanti. Nah, pernya 60 itu. Ini
keriput mengkerut ya. Cuci aja. Ini untuk karetnya kita lepas dulu, takutnya kena bensin nanti melar. Yang ini enggak apa-apa ya, enggak dicuci, langsung aja kita cuci ya bensin. Kalau ada cairan injektor bisa juga, tapi biasanya kalau pakai cairan injektor itu apa namanya, kita cuci sampai sebersih mungkin, sebersihnya. Yang penting sih di dalamnya ya, di bawah luarnya kalian juga bersih. Bersih kan? Nah, ini juga kita bersihkan yang tadi ada kerak-keraknya. Oke, ini sudah dicuci, udah bersih juga. Langsung kita pasang aja lagi, nanti baru kita tes. Oke, untuk pemasangan ya seperti semula, cuma nanti di pernya aja. Ini jangan lupa karetnya. Nah ini karetnya. Kemudian ini sebenarnya tidak terlalu ribet ya, simpel aja, mungkin teman-teman sendiri pun bisa bongkar sendiri ya. Siapa tahu ada yang mau belajar bongkar sendiri, bisa nonton videonya. Oke, nanti kita kencangin. Belum pas. Oke, nah ini terus sensornya. Untuk pernya ini, nah kita tarik 1 atau 2 mili aja. Ini kita ukur dulu berapa mili. Jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu keras ya. Ini 4 mili ya, 2 mili aja kita tarik, sekitar 6 mili. 4 mili ini jadi mengkerutnya 4 mili. Kita tarik begini aja. Kita ukur lagi. Takutnya nanti berpengaruh sama langsamnya jadi berat ya. Ini 5 mili ya. Kita paskan dulu di angka 6 mili. Kita kunci, kita ukur. Sedikit lagi ya, tarik lagi. Dah. Masih agak longgar. Dikit lagi. Nah. Pas lah, kurang lebih pas ya. Lebih sedikit nggak apa-apa. Oke, kita pasang aja kayak tadi. Nah ini untuk klepnya kita lap dulu basah. Usahakan kalau pas pemasangan jangan sampai seret ya, berat, biar ini ada pasir apa harus bersih juga ya. Takutnya pas bukanya nanti berat ya.
tiup atau nah ini pernya kebalik. Nah ini tuh posisi main begini ya. Tadi ini sampai 4 mili dia anunya kerutnya, jadi saya tarik 2 mili aja, 6 mili. Jangan lupa silnya. Nah oke, nah ini nggak usah dibuka tadi. Nah itu sensitif banget itu, geser sedikit itu bisa hilang tenaga ya biasanya. Pastikan di sini ada seal. Nah ini biar dia nggak bocor ya. Nah oke, jadi ini udah terpasang. Nah sebelum kita tes, pastikan semuanya sudah terpasang ya, soket-soket sensornya, injektor. Nah untuk melakukan reset lebih baik kita coba hidupkan dulu. Kalau sekiranya normal dan enak, mungkin tidak perlu melakukan reset. Namun bila ada gejala-gejala kayak gejala ringan, sinjal atau apa, bisa kita lakukan reset. Biasanya ketemu normalnya nanti. Dan semuanya sudah dalam keadaan kuat. Starter dulu ya, kita on off kan dulu sampai kurang lebih 3 kali biar pompa minyaknya itu langsung ya. Kita hidup terus kita setel ulang ininya ya. Nah kalau kita kasih kencang, dia gasnya semakin rendah ya, jadi kita harus kendor perlahan sampai ketemu titik paling tinggi ya. Kalau sudah dikendorkan lagi tapi tetap segitu, kita kencangkan lagi aja di titik awal paling tinggi. Kalau terlalu tinggi suka langsung yang rendah, bisa juga dikasih kencang lagi sedikit lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.